Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga disebutkan bagaimana kisah seorang rajul. Hadis daripada Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadisnya sedikit panjang di mana Rasulullah SAW bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Ada sebelum kalian itu seseorang dia telah membunuh 99 jiwa. 99 jiwa sudah dibunuh oleh laki-laki ini. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Lalu dia pun bertanya kepada orang yang paling alim yang ada di muka bumi pada waktu itu. Fadullu ala rahibin, maka ditunjukkan kepada seorang rahib. Kamu datang kepada rahib itu, kamu bertanya apakah ada peluang taubat bagimu atau tidak. Maka fa'atahu, dia pun mendatangi rahib itu. Kemudian dia berkata kepada rahib itu, "Innahu qatala 99 nafsan, fahal lahu min taubah?" Dia bertanya kepada rahib itu bahwa dia sudah membunuh 99 jiwa. Adakah masih ada kesempatan untuk dia bertaubat? Maka rahib ini pun mengatakan, qala la, tidak ada kesempatan taubat bagimu. Maka disebutkan di dalam hadis, faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Maka dibunuhlah rahib tadi. Rahib tadi dibunuh oleh laki-laki ini karena dia tidak ada peluang untuk taubat, digenapkan saja jadi 100. Berarti dia sudah membunuh 100 jiwa. Kemudian dia tidak berputus asa. Dia tidak berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia yakin Allah Subhanahu wa taala wasi'ul maghfirah. Allah Maha luas keampunannya. Maka dia bertanya lagi kepada orang-orang yang ada di dunia pada waktu itu. Maka ditunjukkan fadullu ala rajulin alimin. Maka ditunjukkan kepada seseorang yang alim. Faqala, dia berkata dengan perkataan yang sama, tapi ada tambahan. Jika kepada rahib dia berkata 99 jiwa, maka untuk kepada alim ini dia berkata innahu qatala mi'ata nafsin. Dia sudah membunuh 100 orang. Fahalahu min taubah. Apakah ada taubat baginya? Masih ada kesempatan taubat? Maka disebutkan faqala na'am. Ya, masih ada peluang untuk bagimu untuk bertaubat. Kemudian disebutkan wa ma yahulu bainahu wa baina taubah. Apa yang tidak ada yang menghalangimu untuk bertaubat. Kemudian diberikanlah intalik ila ardi kadza wa kadza. Kamu segera pergi ke daerah ini dan ini. Disebutkan nama daerahnya. Kemudian fa inna biha unasan ya'buduna Allah taala fa'budillaha ma'ahum. Karena di daerah itu manusia-manusia beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah kamu kepada Allah bersama mereka. Wala tarji' ila ardika fa innaha ardi su'. Jangan kamu kembali ke daerahmu lagi karena daerahmu itu daerah yang tidak baik. Maka fantalaqa, maka laki-laki ini pun dengan penuh semangat dia menuju daerah yang ditunjukkan oleh seorang alim tadi. Dengan niat dia hijrah meninggalkan kampung halamannya yang buruk, kemudian dia menuju satu daerah yang di situ ada harapan dia untuk bertaubat, beribadah kepada Allah. Maka hatta idza nasafa tariqa atahul maut. Sampai di saat dia berada di pertengahan jalan, ternyata kematian lebih dahulu menjemputnya. Ternyata dia sudah lebih dulu dijemput oleh kematiannya. Maka dia pun diwafatkan sementara dirinya belum sampai ke tempat yang dituju. Belum sampai ke daerah di mana dia beribadah. Belum sempat dia beribadah. Belum sempat dia menunjukkan kesungguhannya dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Maka berselisih dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat adab. Duanya berselisih. Maka faqalat malaikatur rahmah, berkatalah malaikat rahmat, jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Dia datang dengan membawa hati yang bertobat. Dia datang dalam keadaan bertobat, kemudian membawa hati yang dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqalat malaikatul azab, malaikat azab berkata, innahu lam ya'mal khairan qattun. Dia belum beramal sedikit pun.
Maka fa'atahum malakun fi surati adamiyyin faj'aluhu bainahum ay hakaman faqala qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatahuma kana adna fahuwa lah. Maka malaikat rahmat ini saling dengan malaikat azab ini saling berselisih. Maka rahmat berkata, dia ini bagianku karena dia sudah ada niat untuk bertobat. Dia ini bagianku karena dia sudah membersihkan hatinya untuk kembali kepada Allah. Sementara malaikat azab berkata, dia ini bagianku. Dia memang ada niat bertobat, tapi dia belum beramal sedikit pun. Bagaimana bisa dianggap dia mendapat rahmat sementara dia belum beramal? Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya dalam bentuk manusia. Kemudian malaikat itu memberikan keputusan kepada malaikat rahmat dan malaikat azab yang berselisih. Apa keputusannya? Qisu ma bainal ardain. Ukur dua daerah itu. Tolong diukur. Kemudian apa katanya? Fa ila ayatahuma kana adna fahuwalah. Kalau dia lebih dekat kepada daerah yang ditinggalkan, ya, maka dia jatahnya malaikat adab. Kalau dia belum terlalu dekat kemari. Tapi kalau dia lebih dekat kepada daerah yang hendak dia tuju, maka dia jatahnya malaikat rahmat. Faqasu, maka diukurlah jarak itu. Kemudian fawajaduhu adna ilal ardil lati arada. Maka ternyata ketika dia diwafatkan, dia lebih dekat dengan daerah di mana yang hendak dia tuju. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka malaikat pun langsung mengambilnya. Malaikat rahmat langsung mengambilnya. Ini jatah bagian. Subhanallah, masya Allah. Kita perhatikan di dalam hadis yang lain, disebutkan dalam riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala ya berkata kepada bumi, apa? Perkataan Allah kepada bumi, fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi anta ba'di. Allah berkata kepada bumi di mana daerah tempat dia tinggalkan, kamu menjauh. Ya, jauh. Geser jauh-jauh. Allah berfirman kepada daerah di mana dia tinggal sebelumnya. Wa ila hadhihi, dan kepada daerah di mana hendak dia tuju, Allah berkata anta qarrabi, kamu mendekat. Mendekat. Qala qisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadi aqrabu bisyibrin faghfiralah. Maka ternyata daerah yang hendak dia tuju itu lebih dekat satu jengkal. Maka Allah pun langsung mengampuni hamba ini. Subhanallah. Betapa luas ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Padahal dia belum berbuat kebaikan. Dia belum beramal saleh, tapi di saat hatinya benar, niatnya ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmatnya. Maka dari hadis ini memiliki korelasi dengan apa yang Rasul sabdakan di hadis yang lain. Jangan pernah kita berbangga dengan amal-amal yang kita lakukan. Rasul mengatakan di dalam hadisnya, saddidu wa qaribu. Luruslah kalian dan bertakarublah, mendekatlah. Fa innahu la yanju ahadu minkum bi'amalihi. Karena sesungguhnya kalian itu tidak akan selamat dengan amal-amal yang kalian lakukan. Jadi amal-amal yang kita kerjakan ini tidak akan menjamin keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, "Wala anta ya Rasulullah?" Bagaimana dengan dirimu ya Rasulullah? "Wala ana." Aku juga demikian. Jadi dengan apa kita akan masuk surga? Dengan apa kita akan selamat? Illa bi rahmatillahi taala. Melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat Allah akan kita dapatkan manakala kita mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Maka Rasul di awal mengatakan saddidu wa qaribu, mendekatlah. Maka jika kita sudah mendekat kepada Allah, amal apapun, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beramal, para salafus saleh terdahulu, mereka tidak melihat ini sunnah, ini wajib, kemudian mereka memilah-milah, kemudian mereka menyampingkan yang sunnah, ya, menganggap remeh yang sunnah, kemudian mereka fokus pada yang wajib. Yang wajib pun mereka tidak sempurnakan. Tapi tidak, para salafus saleh tidak demikian. Selama itu amalan mereka kerjakan. Amalan sunnah bagi mereka itu seperti amalan wajib. Kita pahami ketika sebelum turun surat ayat terakhir daripada surah Al-Muzammil,
Para sahabat itu satu tahun itu melaksanakan salat qiyamul lail tanpa henti. 1 tahun. Sehingga ketika turun ayat terakhir dari surah Al-Muzammil, inna tabaraka mana? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika turun ayat terakhir surah Al-Muzammil bahwasanya Allah meringankan. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladina amanu ma'ak. Turun ayat ini menjadi ringan kedudukan salat tahajud bagi para sahabat. Demikian pun mereka tidak meninggalkannya. Karena dalam hadis yang lain, dalam hadis kursi Rasulullah berfirman, jika hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal sunnah, sampai nanti aku akan mencintai mereka. Kemudian